Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hussein Agustin dengan NRP 500121030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil PAS metode inversi yang sudah saya kerjakan seperti berikut. Di sini terdapat soal yaitu diperoleh hasil pengukuran anomali graviti residual atau lokal yang terukur sepanjang titik XI seperti gambar 1. Lalu tentukan nilai parameter dari amplitudo, kedalaman, posisi horizontal, parameter bentuk, dan eksponen desain. Yaitu pada nomor 1, Monte Carlo. Selanjutnya dijelaskan seperti berikut. Metode Monte Carlo merupakan pendekatan stok statik yang mengandalkan pengambilan sampel acak secara berulang-ulang untuk memperoleh solusi optimal. Dalam kasus analisis graviti anomali ini, metode ini menghasilkan estimasi parameter seperti berikut, yaitu nilai amplitudonya sebesar 7,5211, kedalamannya sebesar 35,5931, dan posisi horizontalnya sebesar 4,3631, lalu parameter bentuknya 2,9350, dan eksponen desainnya sebesar 1,1512. Lalu dihasilkan gambar data fitting yang menunjukkan perbandingan antara data observasi titik-titik dan hasil model inversi atau kurva, yang mana kurva model cukup sesuai dengan data meskipun ada sedikit deviasi di beberapa titik, terutama di sekitar puncak anomali. Hal ini mengindikasikan bahwa parameter yang diestimasi mampu merepresentasikan sumber graviti anomali secara memadai. Gambar tersebut membandingkan antara dua data observasi yang ditampilkan sebagai titik-titik diskrit dengan kurva model hasil inversi. Terlihat bahwa kurva model secara umum mampu mengikuti tren dan data observasi, meskipun terdapat sedikit deviasi di sekitar wilayah dengan nilai anomali tertinggi. Deviasi ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam jumlah sampel acak atau adanya noise dalam data pengukuran. Namun secara keseluruhan, model telah berhasil menangkap karakteristik utama dari gravitasi anomali yang diamati. Selanjutnya dijadikan gambar error convergence, yang mana menampilkan penurunan nilai error, misalnya RMS error, seiring iterasi. Error turun dengan cepat di awal iterasi, lalu mencapai plateau, menunjukkan konvergensi. Ini mencerminkan bahwa metode Monte Carlo mampu menemukan solusi yang stabil meskipun bersifat acak. Dari grafik tersebut menunjukkan evolusi nilai error terhadap jumlah iterasi. Pada iterasi awal terjadi penurunan error yang sangat signifikan, menunjukkan bahwa metode ini cepat menemukan area dalam solusi potensial. Setelah sekitar 200 hingga 300 iterasi, kurva error mulai mencapai plateau, mengidentifikasikan bahwa metode telah konvergen ke solusi yang stabil. Pola ini khas untuk metode Monte Carlo, di mana perbaikan solusi semakin kecil seiring bertambahnya iterasi. Lalu gambar iterasi graviti, yang mana memvisualisasikan distribusi sampling parameter selama iterasi. Titik-titik yang tersebar menunjukkan eksplorasi ruang parameter yang luas. Beberapa titik konsentrasi di sekitar nilai optimal menandakan area dengan error terkecil. Visualisasi tersebut menampilkan distribusi nilai parameter yang dihasilkan selama proses iterasi. Titik-titik yang tersebar menunjukkan sifat eksploratif dari metode Monte Carlo yang mencakup area luas dalam parameter. Terdapat konsentrasi titik yang lebih padat di sekitar nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan area di mana error lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat acak, metode ini mampu mengidentifikasi region dalam solusi optimal. Lalu untuk kelebihan dan keterbatasan dari metode Monte Carlo ini memiliki keunggulan dalam kemampuannya untuk menghindari jebakan minimum lokal karena bersifat eksplorasinya yang luas. Namun, metode ini memerlukan jumlah iterasi yang sangat besar untuk mencapai konvergensi yang baik, sehingga secara komputasi lebih intensif dibandingkan metode lainnya. Dan itu hasil yang diperoleh mungkin belum benar-benar optimal karena sifat acak dari proses sampling. Lalu berikut adalah source code-nya yang nanti akan saya tampilkan dalam bentuk MATLAB.
Lalu untuk soal nomor 2 yaitu simulated annealing. Selanjutnya yang dijelaskan yaitu simulated annealing adalah algoritma optimasi yang terinspirasi dari proses annealing dalam meteorologi, di mana sistem setiap bertahap atau didinginkan untuk mencapai keadaan energi minimum. Dalam aplikasi ini, metode simulated annealing menghasilkan estimasi parameter dengan amplitude sebesar 10,3761, kedalamannya sebesar 34,8780, dan posisi horizontalnya sebesar 2,4581, parameter bentuknya 2,4587, dan eksponen desainnya sebesar 0,7640. Lalu dihasilkan gambar with result simulated annealing, yang mana kurva menunjukkan model hasil simulated annealing yang sangat mendekati titik observasi, bahkan lebih baik dibandingkan Monte Carlo. Deviasi minimal terlihat menunjukkan bahwa simulated annealing berhasil menyesuaikan parameter dengan presisi tinggi. Lalu dihasilkan juga gambar temperatur acceptance simulated annealing, yang mana menunjukkan probabilitas menerima solusi baru atau yang mungkin lebih buruk sebagai fungsi suhu. Awalnya, probabilitas tinggi memungkinkan eksplorasi luas. Seiring penurunan suhu, probabilitas turun dan algoritma lebih memilih solusi yang lebih baik. Dari grafik tersebut menggambarkan probabilitas penerimaan solusi baru sebagai fungsi dari suhu. Pada tahap awal, suhu tinggi, probabilitas penerimaan hampir konstan di sekitar 0,5 hingga 0,7, memungkinkan algoritma untuk menerima solusi yang lebih buruk guna menghindari minimum lokal. Seiring penurunan suhu, probabilitas ini menurun secara eksponensial, membuat algoritma semakin selektif dalam menerima solusi baru. Transisi ini merupakan kunci keberhasilan simulated annealing dalam menyeimbangkan antara eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian gambar iter simulated annealing, yang mana proses pencarian parameter terlihat lebih terarah dibandingkan metode Monte Carlo. Nilai parameter bergerak menuju konvergensi dengan pola yang jelas, bukan strategi penurunan suhu yang terkontrol. Kelebihan dan keterbatasan simulated annealing yaitu unggul dalam menangani masalah dengan banyak minimum lokal berkat mekanisme penerimaan solusi yang fleksibel. Metode ini lebih efisien secara komputasi dibandingkan metode Monte Carlo karena menggunakan strategi pendinginan yang terkontrol. Namun kinerjanya sangat bergantung pada pemilihan jadwal pendinginan atau cooling schedule yang tepat. Dan berikut merupakan source code-nya yang nanti akan ditampilkan di aplikasi MATLAB. Dan soal yang terakhir yaitu genetik algoritma, yang dijelaskan yaitu genetik algoritma adalah teknik optimasi yang mengadopsi prinsip seleksi alam dan genetika dalam biologi. Dalam analisis ini, genetik algoritma menghasilkan estimasi parameter dengan amplitude sebesar 29,845, kedalamannya sebesar 34,9951, parameter bentuknya sebesar 1,9098, dan posisi horizontalnya berarti 3,3743, dan yang terakhir eksponen desainnya sebesar 1,0166, yang mana menghasilkan gambar initial population genetik algoritma, yaitu yang menampilkan keragaman solusi awal atau populasi dalam ruang parameter. Titik-titik tersebar luas menunjukkan variasi genetik awal yang penting untuk eksplorasi. Gambar ini menunjukkan distribusi populasi awal dalam ruang parameter, yang mana titik-titik tersebar merata mencerminkan keragaman genetik awal yang penting untuk eksplorasi menyeluruh ruang solusi. Beberapa individu sudah berada dekat dengan populasi optimal, sementara yang lain di wilayah yang lebih eksotik. Gambar selanjutnya itu gambar final fit genetik algoritma, yang mana kurva model hampir sempurna tumpang tindih dengan data observasi, bahkan lebih baik daripada simulated annealing dan Monte Carlo. Ini menunjukkan kemampuan genetik algoritma dalam menemukan solusi global yang optimal. Gambar selanjutnya itu gambar error PS iter
genetik algorit, yang mana error menurun secara signifikan di generasi awal lalu stabil. Pola ini khas untuk genetik algorit, di mana seleksi alam atau fitness resection mempercepat konvergensi. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar parameter vs genetik algoritma, yang mana ini parameter berfluktuasi di awal atau eksplorasi lalu konvergen ke nilai optimal di generasi akhir. Proses crossfer dan mutasi terlihat efektif dalam memperbaiki solusi. Lalu ini adalah source code-nya yang nanti akan ditampilkan di MATLAB. Dan selanjutnya adalah simulasi pada MATLAB. Berikut merupakan source code dari Monte Carlo yang ketika di-run menghasilkan gambar. Ini adalah hasil gambar yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan selanjutnya simulasi untuk simulated annealing. Pada simulated annealing ini menghasilkan 3 gambar yang sudah dijelaskan di awal. Dan lalu yang terakhir yaitu genetik algorit. Pada genetik algorit ini menghasilkan 4 gambar, juga sudah dijelaskan di awal tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.